Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hilmi Nurakmal Satria dengan NIM 211211211400150 dari Teknik Komputer Angkatan 2021 Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Di video kali ini, saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan tugas akhir dari praktikum dasar komputer pemrograman saya yang berjudul Cek Berat Badan Ideal. Baik, pertama-tama saya akan mendemonstrasikan dulu bagaimana cara penggunaan dari program cek berat badan ideal ini. Ya, kita run, akan muncul menu login di sini dan kita diminta untuk memasukkan username dan password. Dan jika password salah akan muncul warning text seperti ini. Dan jika password benar, akan lanjut ke menu selanjutnya, yaitu menu utama, di mana ada dua menu di sini, yaitu apa itu IMT dan cek IMT. Di menu apa itu IMT, di sini terdapat penjelasan dari IMT sendiri, yaitu indeks massa tubuh merupakan perhitungan yang didapatkan dari membagi berat badan dalam kilogram dengan ukuran tinggi badan dalam meter, dan selanjutnya. Dan di sini juga terdapat cara menghitung dari IMT sendiri, dan ada scroll bar untuk menggeser ke kanan dan ke kiri. Lalu ada button kembali. Di menu selanjutnya ada cek IMT. Di sini kita bisa memasukkan berat dan tinggi kita dalam satuan kilo dan meter. Jika berat kita 78 semisal dan tinggi kita 1,78, lalu kita menghitung dan akan muncul hasilnya. Hasilnya adalah sebagai berikut dan akan muncul hasil akhir dilihat hasil. Berat badan Anda ideal. Anda cukup menjaga pola makan dan tetap berolahraga agar kondisi tetap fit. Dan semisal jika berat badan kita sekian dengan tinggi sekian, maka kita bisa melihat hasil berat badan Anda lebih. Ada disarankan untuk mengurangi makanan yang berkalori dan berlemak, serta berolahraga. Jika berat badan sekian dan tinggi badan semisal sekian, maka akan muncul hasil akhir berat badan Anda kurang. Anda disarankan untuk menambah asupan makanan, memilih jenis makanan yang bergizi dan padat kalori. Dan untuk kembali ada button kembali di sini. Dan semisal kita memasukkan tinggi dan berat kurang sesuai dengan apa yang kita mau, kita bisa mereset yang kita input tadi, seperti ini. Selanjutnya ada button kembali untuk kembali ke menu utama, dan ada button logout untuk kembali ke menu login. Sekian demonstrasi dari program saya, dan selanjutnya saya akan menjelaskan source code dari program ini. Baik, saya akan menjelaskan dulu yang pertama, yaitu kelas pertama dari program ini, APK berat badan Java. Java di mana berfungsi sebagai package dari program ini. Di sini terdapat OOP1, yaitu kelas untuk public class APK berat badan, dan di sini juga terdapat public statement main string args. Lalu selanjutnya ke menu login. Berikut adalah kerangka GUI dari menu login. Dan source code dari menu login di sini yang pertama terdapat OOP1, yaitu kelas, digunakan untuk public class login extend Java Swing, digunakan di Gframe, lalu juga ada OOP1 digunakan di public login. Selanjutnya ada method. Di sini kita menggunakan untuk tampilan dari GUI sendiri, di mana terdapat 3 JLabel, text username, button login, dan password. JLabel ini akan digunakan untuk tulisan login, lalu JLabel 2 digunakan untuk username, dan JLabel 3 digunakan untuk password. Untuk button login sendiri ada satu di sini untuk meneruskan ke menu selanjutnya. Dan selanjutnya ada method.
di mana digunakan untuk button login action perform. Di sini juga terdapat variabel string, username dan password. Dan juga terdapat pengkondisian if else, di mana if kita memasukkan password dan username tersebut maka akan benar, dan else-nya jika kita salah memasukkan akan muncul warning message di sini yaitu username atau password salah. Lalu di sini terdapat tampilan untuk GUI, ada button login, Jlabel 1, 2, dan 3 yang sudah saya sebutkan tadi, dan password untuk mengisi password, dan txt username untuk memasukkan username. Kelas selanjutnya adalah menu.java, di mana di sini terdapat desain kerangka dari GUI untuk menu sendiri, menu utama. Dan source code-nya yang pertama di sini terdapat OOP1 yaitu kelas digunakan untuk kelas menu extend java.swing.gframe. Lalu terdapat juga OOP1 di sini yaitu inheritance digunakan di public menu. Lalu di sini terdapat method di mana terdapat 3 jlab, 1 jlabel dan 3 jbutton. 1 jlabel ini digunakan untuk menampilkan tulisan menu dengan font Tahoma dan ukuran demikian. Lalu jbutton pertama yaitu jbutton 2 digunakan untuk button cek IMT. Lalu jbutton 3 digunakan untuk button logout. Dan jbutton 4 digunakan untuk button apa itu IMT. Lalu selanjutnya ada metode untuk jbutton 2 action perform. Lalu ada metode juga untuk jbutton 3 action perform, dan ada metode juga di jbutton 4 action perform. Lalu selanjutnya di penjelasan IMT, seperti ini adalah kerangka dari penjelasan IMT sendiri. Lalu source code-nya di sini terdapat OOP1 yaitu kelas digunakan di public class IMT extends java.swings.gframe. OOP1 juga digunakan untuk inheritance, untuk mewarisi kelas yang sudah ada sebelumnya. Lalu metode di sini terdapat jscroll panel, jtext area, jlabel, dan button kembali. Jtext area sendiri digunakan untuk menampilkan penjelasan dari IMT sendiri, demikian. Lalu jlabel digunakan untuk judul dari penjelasan IMT, untuk header seperti itu. Lalu button kembali untuk kembali ke menu awal. Di sini ada metode untuk button kembali action perform untuk kembali ke menu. Dan demikian. Baik, kelas selanjutnya yaitu indeks massa tubuh.java. Pertama, di sini terdapat OOP1 yaitu kelas digunakan untuk public class indeks massa tubuh. Di sini terdapat properti yaitu yang biasa juga disebut dengan atribut. Di sini ada private double berat badan dan tinggi badan, lalu ada double hasil. Di sini juga terdapat konstruktor. Lalu selanjutnya terdapat OOP2 yaitu getter untuk return berat badan. Getter sendiri fungsinya untuk pengambilan nilai dari atribut. Lalu selanjutnya terdapat OOP2 lagi yaitu setter. Digunakan untuk display berat badan, setter digunakan untuk memberikan nilai pada atribut. Selanjutnya juga ada OOP2 lagi, yaitu getter, digunakan di return tinggi badan. Lalu OOP2 digunakan untuk setter tinggi badan. Lalu OOP2 lagi digunakan untuk getter hasil. Dan OOP2 digunakan untuk setter hasil. Dan yang terakhir terdapat metode yang digunakan untuk menghitung hasil akhir dari cek IMT. Selanjutnya kelas cek IMT. Ini merupakan kerangka GUI dari
di saat menu cek IMT. Di sini terdapat OOP1 yaitu public class cek IMT extends java.swing.gframe. Lalu di sini juga terdapat variabel. Lalu selanjutnya ada OOP1 yaitu inheritance untuk mewarisi kelas yang sudah ada. Lalu di sini terdapat metode, ada 4 glabel, txt tinggi, button login, button reset, button kembali, dan button lihat hasil. Glabel pertama digunakan untuk tampilan cek IMT dengan font dan ukuran seperti berikut. Lalu glabel 2 digunakan untuk tinggi. Lalu glabel 3 digunakan untuk hasil. Text hasil digunakan untuk menampilkan hasil perhitungan dari cek IMT. Lalu button hitung digunakan untuk menghitung hasil dari tinggi dan berat badan yang di-input, yang selanjutnya akan diproses di metode sebelumnya, yaitu indeks massa tubuh, dengan metode yang saya sudah jelaskan tadi. Lalu ada button reset untuk mereset hasil input yang ada di berat dan tinggi. Lalu button kembali digunakan untuk kembali ke menu utama. Lalu di sini juga terdapat glabel untuk berat. Lalu ada button lihat hasil yang digunakan nantinya untuk melihat hasil akhir apakah berat badan Anda ideal atau tidak. Lalu terdapat metode untuk button hitung action perform. Selanjutnya ada metode juga yang digunakan untuk button reset action perform. Lalu ada metode digunakan untuk button kembali action perform. Lalu ada metode untuk button lihat hasil action perform. Dan selanjutnya seperti berikut. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf.